Ulat merupakan salah satu rangkaian dari metamorfosis dari kupu-kupu dan kumbang. Meski bentuknya terkadang membuat bulu kuduk merinding, namun keberadaannya membawa berkah tersendiri bagi beberapa masyarakat. Tingginya nilai gizi, terutama kandungan proteinnya, membuat ulat juga kerap diburu untuk dijadikan olahan pangan alternatif. Saya dapatkan juga belalang, soalnya ini susah banget nangkepnya. Berlanjut di Kecamatan Sale, Rembang, Jawa Tengah, bersama para ibu-ibu ini menjelajah kawasan hutan jati sekedar mencari kudapan ringan atau lauk. Radi udah siap dengan kerondo, tas belanja, sama ini dengklik. Sama ibu-ibu hari ini kita mau nongkrong ya, Bu? Iya. Ungker atau ulat jati mudah ditemukan di serasah daun. Terkadang ulat ini juga tersembunyi di dalam tanah. Meski aktivitas ini tidak sulit, namun membutuhkan kesabaran untuk bisa mendapat ungker buruan kali ini. Begitu sampai di lokasi langsung nyebar ya, Bu. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sini, dari beberapa kelompok. Nah ini dingkleknya itu fungsinya buat kita duduk, nongkrong, terus nyari-nyari. Karena nyarinya begini, sambil gali-gali tanah, nyari-nyari daun lapuk, biasanya di balik daun itu ada ulat jatinya. Musim ungker biasanya ditandai dengan banyaknya daun muda yang jatuh ke tanah. Buka dulu. Tuh, beneran. Tapi kalau yang ini udah mau jadi kepompong, lihat tuh. Udah ada serabut-serabut di pinggir-pinggirnya. Ulat dengan nama ilmiah Hibbalea puera pasti meninggalkan jejak atas daun-daun yang habis diserangnya. Ternyata kita cari tempat nongkrong buat nyari ulat jati itu nggak sembarangan. Jadi lihat dulu kalau daun-daun ulat jati yang di atas pohon itu bolong-bolong, nah itu berarti di bawah sini banyak ulatnya. Ungker memiliki nilai jual yang cukup tinggi. 1 kilogram ungker bisa mencapai Rp120.000. Tak mengherankan jika beberapa warga memburunya bukan hanya untuk lauk semata. Ungker atau ulat jati yang masih bagus itu yang warnanya merah. Nah terus lebih bagus lagi kalau dia masih kayak gini nih, masih gedek-gedek, geleng-geleng, masih gerak. Itu berarti dia masih segar sekali. Ungker kaya akan nutrisi. Kandungan mineral dan karbohidrat di dalamnya cukup tinggi. Biasanya ungker ini dioseng-oseng ya, dioseng-oseng. Tapi saya mau ngecek dulu kalau mentah rasanya kayak apa. Gimana rasanya? Gimana coba? Rasanya gimana? Garing-garing, beneran? Rasanya? Garing, gurih, beneran. Bagi masyarakat Rembang, belalang juga menjadi salah satu alternatif makanan lauk sehari-hari. Sebenarnya ini banyak yang cari belalang. Juga termasuk saya salah satu tim mencari belalang. Cuma karena ngeliat bapak-bapak lari-lari, ibu-ibu lari-lari, jadi saya lebih banyak ketawa lihat aksi mereka sama kagum karena tekadnya untuk mendapatkan belalang tuh besar sekali. Sampai kemanapun dikejar. Banyak cara untuk menangkap serangga ini. Bisa dengan tangan kosong atau menggunakan dahan tanaman.
Yang paling penting adalah ketepatan dan kecepatan bidikan. Yes. Nggak boleh. Nah. Akhirnya saya dapatkan juga belalang. Baru dapat 1 tapi rasanya udah kayak dapat 100. Soalnya ini susah banget nangkepnya. Nah, langsung dimasukin ke dalam kantong daun. Selain dikonsumsi, terkadang hasil buruan juga banyak yang dijual. Rp1.000 untuk 5 ekor belalang. Kandungan vitamin A yang terdapat pada belalang dapat menghambat risiko pertumbuhan sel kanker dan meningkatkan sistem imun tubuh. Namun, bagi Anda yang mudah mengalami alergi pada kulit, sebaiknya berhati-hati saat mengkonsumsinya. Ada di bawah batang pohon. Kayak main bola kasti. 1, 2. Dapat lagi. Ungker dan belalang ini punya kesamaan. Mereka ini sama-sama gurih dan crispy rasanya. Jadi paling enak masaknya di oseng ya? Kita oseng. Nah sekarang makanya lagi buat 2 bumbu ungker sama bumbu belalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Racikan bumbu untuk keduanya tergolong sederhana. Hanya ada bawang putih, garam, bawang merah, serta cabai rawit. Sementara cita rasa asam didapatkan dari daun kedondong ini. Untuk mendapat cita rasa daging yang renyah, perlu waktu lebih kurang setengah jam untuk menggoreng belalang. Sementara pematangan ungker cukup dengan ditumis bersama dengan bumbu-bumbunya. Bentuk ungker yang kempes menjadi tanda kalau masakan ini sudah matang dan siap disantap. Ungkernya dimasukin terakhir karena dia paling cepat matang. Ini rasa belalangnya gurih banget. Padahal tadi bumbunya cuma bawang putih sama garam. Kalau ulat jatinya rasanya asam-asam karena dia tadi dipakein daun dondong yang banyak banget ya Bu. Rasanya asam, tapi kalau rasa ulat jatinya sendiri sama kayak waktu saya makan mentah. Cuma sekarang bedanya ada rasa asin sama rasa asamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Karo, salah satu dataran tinggi di Sumatera Utara, menjadi destinasi petualangan kali ini. Tepatnya di Desa Sukamandi yang terletak di Kecamatan Brastagi. Hutan luas dan perkebunan masyarakat mendominasi sepanjang wilayah ini. Ada satu kegiatan unik untuk masyarakat di sini yang berhubungan dengan kuliner. Nah, kayak hari ini saya mau mencari dulu bahan-bahannya. Di depan saya udah ada pohon tungi-tungi. Ini juga dijadikan pagar untuk kebun masyarakat di sini. Cari dulu ya. Yang mana nih, Pak? Kalau kita mau mengambil makhluknya. Jenis ulat kayu menjadi hewan yang dicari. Dahan dari pohon dengan nama lokal tungi-tungi menjadi tempat tinggalnya. Karena tinggal di pohon tungi-tungi, ulat kayu kita kali ini biasa disebut juga sebagai kidu tungi-tungi. Ini dia nih, ulat kidu tungi-tungi. Ini bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya agak-agak mirip sama ulat sagu ya, cuma dia kayak ada bantalan-bantalannya dan lebih panjang. Hidupnya pun berbeda. Kalau ulat sagu itu di dahan pohon yang mati,
Tapi kalau ini dia di dahan pohon yang masih hidup. Tuh. Ini disimpan dulu deh, Pak. Mana ada lagi? Ulat Kidu Tungi-Tungi merupakan bagian siklus metamorfosis atau fase kehidupan dari kumbang. Di fase ulat inilah, Kidu Tungi-Tungi sering sekali dicari masyarakat Sukamandi untuk dijadikan obat dan lauk yang kaya gizi. Menurut informasi masyarakat di sini, pohon tungi-tungi itu banyak banget manfaatnya. Dari pohonnya sampai daunnya itu banyak banget yang nyari untuk dijadikan obat. Termasuk si uletnya ini nih. Enak. Dia kayak ada minyak-minyaknya gitu di dalam dan warna isi perutnya tuh putih-putih seperti ini nih. Kayak kuning telur. Ini yang enak. Enak banget, Pak. Enak. Bedanya sama ulat-ulat yang pernah saya rasain sebelumnya, ulat sagu itu rasanya lebih getir. Tapi kalau ini itu rasanya mirip-mirip sama ulat babate yang pernah saya cobain di Pulau Rote. Ini sama banget. Enak, gurih, kayak udang. Untuk dijadikan bahan utama masakan khas Tanah Karo, harus mencari stok ulat di pohon yang lain. Kotoran yang berupa serbuk menyerupai bubuk kayu diyakini menjadi tanda-tanda keberadaannya. Yeay, dapet lagi uletnya. Ya agak susah ya carinya karena memang ulet ini nggak setiap di pohon tungi-tungi ada. Jadi memang dia hanya menempati yang diameternya lumayan besar dan juga udah sedikit lapuk, udah mau mati apa ya. Serat kayu dari bagian dahan menjadi sumber makanan. Cengkeraman di kepalanya tuh kuat banget ya tuh. Sampai susah loh udah nemu buntutnya ditarik. Dia masih narik lagi ke dalam. Oh, kepalanya udah nampak. Hihihi, panjang banget dia. Gede. Mana tadi? Tuh, kalau misalnya si ulat ini banyak di satu batang, itu berarti habitatnya cocok. Dari satu batang juga dapatnya 3. Kita udah dapat banyak ya Pak ya. Udah mau 4 malah tuh ada satu lagi katanya di situ. Dan kalau misalnya mau ngambil ulat ini, jangan lupa ngambilnya dari ekornya, jangan dari kepalanya. Karena di kepalanya ini ada cengkraman yang tajam tuh, lihat kepalanya. Tuh, bahaya. Jadi harus dari bawah. Satu olahan khas Tanah Karo berbahan ulat Kidu Tumi-Tumi membuat penasaran. Beragam jenis bahan rempah yang menjadi ciri khas masakan Batak akan menambah karakter rasa kuliner unik ini. Setiap bumbu rempah dihaluskan secara terpisah agar tiap bumbu halus sempurna. Ini udah jadi ya Bu ya? Iya. Nah ini bumbu untuk olahan ulatnya sudah jadi, tinggal dimasukin nanti langsung sama ulatnya. Dari wanginya sih nih udah enak banget ya, udah warna-warni. Itu kalau di sini namanya tangas-tangas. Apa dulu Bu yang mau kita mulai? Taruh air dulu ini. Ulatnya udah dimasukkan berbarengan sama bumbu-bumbunya. Kenapa harus dibarengin? Biar meresap bumbu-bumbunya ke dalam ulatnya supaya lebih gurih, lebih enak. Ditunggu, diaduk-aduk sampai mateng ya Bu ya. Tangas-tangas dimasak dengan api yang sedang agar bumbu dan ulat matang merata. Proses masak dilakukan hingga seluruh kuah meresap masuk ke dalam bahan masakan. Nah ini setelah udah setengah mateng langsung dimasukin kelapa. Kenapa harus pakai kelapa? Soalnya biar lebih kental dan aroma si ulatnya tuh tambah keluar, lebih gurih jadinya. Semuanya nih Bu. Iya. Tapi kayaknya enakan dimakan mentah ulatnya. Aromanya udah menggugah selera. Saya udah nggak sabar, tapi ini kata ibunya sih sedikit lagi mateng. Udah lapar. Udah wangi banget.
Ibu. Siapa aja ulatnya? Oke. Yeay, makanan saya sudah jadi. Tuh, kelihatannya emang dikit ya, tapi emang tangas-tangas ini buat masyarakat di sini adalah sebagai menu pembuka, jadi bukan menu utama ya, semacam appetizer lah ya. Jadi memang sedikit tuh isinya. Ayo, Pak. Bagi masyarakat Desa Sukamandi, Tanah Karo, Sumatera Utara, tumi-tumi menjadi sumber protein yang lezat. Kaya protein dan mengandung asam amino yang tinggi, sangat baik untuk kekebalan tubuh. Selain itu, ulat ini juga kerap kali digunakan sebagai obat tradisional yang ampuh untuk menyembuhkan sariawan. Pengetahuan saya bertambah lagi habis nyobain makanan khas di Tanah Karo ini. Enak, lezat, dimakannya sama-sama. Nikmat banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lagi Pak, tambah lagi Pak. Saya udah tahu ulat ini itu tidak menggigit dan juga tidak berbahaya dan tidak bikin gatal. Tapi ya, Bu, mana plastiknya Bu? Deketin sini Bu, plastiknya Bu. Memang butuh keberanian untuk memegang si kecil yang menggeliat ini. Oke, ini makhluk hidup, Din. Ini makhluk hidup, dia tidak berbisa, dia tidak menggigit, ini cuma kenyal doang ya. Nih, bisa! Tapi takut mukanya. Jadi, ini adalah ulat sutra emas. Oke, kepalanya jangan naik. Akhirnya setelah terbiasa, bisa juga memegang ulat ini. Ini geli nih, lihat nih, ini bergerombol gini. Alasan lain kenapa disebut ulat sutra emas adalah karena kepompong ulat ini dapat diolah menjadi kain sutra. Ini bisa juga untuk kecantikan. Jadi, menurut penelitian ini mengandung banyak serisin atau dia bisa membuat kulit muka itu katanya menjadi lembab dan juga bisa anti-aging atau anti tua. Ada beberapa nama untuk menyebut hewan ini. Ada yang menyebutnya ulat mete karena ia senang hidup di pohon mete. Ada juga yang memanggilnya ulat sutra emas karena kepompongnya yang berwarna kuning keemasan. Dan ada pula nama latinnya Tricula trifenestrata. Katokku tadi banyak sekali yang berdiri di situ sampai sini. Oh ya? Masa Bu? Gatal bener. Udah yuk, masak aja yuk. Memasak ulat ini tak berbeda dengan memasak makanan lain. Cukup direbus dan dibacem, lalu digoreng. Oke, sekarang giliran masak. Ini panas betul kan gue ya? Langsung mati ya. Dahulu memelihara ternak adalah hal yang sulit. Sehingga untuk mendapatkan kebutuhan protein hewani, masyarakat Gunung Kidul harus mengonsumsi hewan yang telah disediakan oleh alam sekitarnya. Salah satunya ulat mete. Ini dia. Cuma teksturnya yang pasti tuh tadi ketika digigit tuh kering karena digoreng, rasa bacem karena dibacem, dan teksturnya tuh seperti rada ada kemposnya sedikit, jadi gitu. Tapi kalau rasanya seperti apa, mendingan datang ke sini deh, ke Gunung Kidul, cobain yang namanya ulet. Kalau di sini sebutnya tadi apa? Ulat mete. Ulet mete.